Oke, selamat datang kembali teman-teman di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling top, paling mantap, nomor 1 pokoknya di Ivan Studio. Asik. Oke teman-teman, di sini aku mau membuat atau membahas satu materi yang sangat-sangat menarik, dimana ini masih banyak terjadi kesalahan pada teman-teman semua. Terus dan ini akan merusak audio kalian, akan merusak mixingan kalian jika kalian terus-terusan tetap menggunakan teknik ini. Nah, jadi sesuai judulnya, di video kali ini kita akan membahas apa sih yang akan terjadi ketika sebuah track mono kita duplikat supaya menjadi stereo, dengan tujuan untuk menjadi audionya stereo biar bisa dipanning kanan kiri dengan cara menduplikat sebuah audio yang sama. Nah, kenapa aku mau menjelaskan ini teman-teman? Karena yang pertama, aku kan selalu bilang tuh teman-teman, kalau kalian itu mau soundnya lebar, kalian harus membuat stereo image yang lebar, komposisi yang lebar. Contoh seperti misalkan gitar, ada track gitar. Aku selalu mencontohkan teman-teman, aku selalu menganjurkan atau merekomendasikan track gitar itu jangan hanya satu. Bahkan kalau aku itu tidak hanya 2, minimal 4, 6, 8, 10, 12 dan lain sebagainya untuk gitar. Kenapa? Supaya bisa dipanning kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi 12 track itu sepasang-sepasang. Sepasang 100% kanan kiri, sepasang 90% kanan kiri, sepasang 50% kanan kiri, misalkan kayak gitu. Jadi tempatnya pun beda-beda sampai 12 track misalkan. Tapi itu bermain secara manual semua. Jadi semua di take secara manual. Tidak satu track terus di copy jadi 2, di copy jadi 4, di copy jadi 10. Enggak gitu. Terus contoh yang kedua, misalkan vokal. Kalian mau bikin vokal supaya lebar gitu kan, tetap di tengah fokus, cuman di sampingnya biar terkesan lebar. Terus kalian hanya duplikat track vokalnya saja, terus dibuang ke kanan kiri, tengahnya ada. Jadi kalian copy menjadi 3 tuh, satu vokal jadi 3. Ini yang asli, kemudian yang kanan kiri kopiannya kalian buang ke LR. Nah itu juga sama kasusnya seperti gitar tadi. Kalau mau dibuang ke kanan dan kiri sebagai vokal, tetap take ulang. Jadi ketiga audionya itu semuanya berbeda. Dalam arti berbeda itu kalau take ulang itu pasti akan frekuensinya berbeda, fasenya berbeda. Jadi itu akan benar-benar membuat efek dan tujuan kita tercapai gitu teman-teman. Nah sekarang aku mau tunjukin, aku mau buktikan ke kalian semua kenapa tidak boleh diduplikat. Apakah itu salah? Apakah itu ada resikonya dan lain sebagainya? Tentu ada teman-teman. Yuk kita langsung ke projectnya, simak videonya sampai akhir. Ingat, biar tidak gagal paham, simak videonya sampai akhir. Nah oke teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan satu track gitar sebagai contoh. Ini adalah gitar mono. Oke, gitar mono ini di center. Kalau teman-teman dengar ini hanya di tengah saja. Nih. Simple aja, cuman kayak gini. Oke. Jadi ini hanya satu track gitar, aku take 1 kali, jadilah seperti ini mono. Nah ini kan kalau cuman satu, yang aku bilang tadi teman-teman, kalau cuman satu track seperti ini kita tidak bisa membuat stereo image yang aneh-aneh. Ya gimana? Orang tracknya cuman satu, cuman ada di tengah. Ketika kita mau lempar 100% ke kiri, ini panningnya di sini ya. Jadi perhatian kita ada di track ini dan ada di tool sini teman-teman, sebelah kiri sini untuk panningnya. Nah ketika kita mau buang ke kiri misalkan, ya udah berarti yang tengah dan yang kanan kan hilang. Nah ini cuma di kiri aja.
Sebaliknya kita mau buang ke kanan, ya yang kiri dan tengah hilang. Nah, mau gimana kita membuat sampel atau audio yang stereo image-nya lebar? Orang ini tracknya cuman mono, satu di tengah gitu. Nah, kemudian aku selalu bilang, makanya minimal banget itu 2 track biar bisa LR. Nah, tapi ada yang ngeyel nih teman-temannya, ada yang ngeyel. Ya ada aja lah ya orang tuh yang ngeyel gitu. Kalau gitu diduplikat aja Mas, nggak usah di take ulang. Kalau take ulang misalkan kita butuh 10 layer, terus kita harus take ulang 10 kali kan ya lama, capek gitu. Nah, ya memang harus seperti itu teman-teman. Kalau kita cuma duplikat, apa yang terjadi? Hal terburuk pertama yang terjadi, kita langsung duplikat teman-teman. Ini kita duplikat nih, des. Oke, kita duplikat. Ini yang paling simple aja, yang paling terdengar kalian bisa rasakan adalah ini. Ini kan satu nih, mono di tengah. Oke, kalau bisa kalian pakai headset, pakai headphone atau alat dengar yang proper ya, biar kelihatan. Ini adalah satu yang bunyi, track satu yang bunyi di tengah. Oke, nah kemudian kita nyalakan semua. Terus kita panning, yang satu mentok ke kiri, yang satu mentok ke kanan. Apa yang terjadi? Kita dengarkan. Apa yang terjadi teman-teman? Audionya kembali mono, bukan menjadi stereo. Karena apa? Karena ini identik sama. Jadi kita mau play satu, ini aja, yang atas ini aja di tengah seperti ini. Sama kita play semuanya termasuk duplikatnya, terus kita panning kanan dan kiri, bahkan mentok ini kanan kirinya, satu mentok kanan satu mentok kiri, sama suaranya teman-teman, balik mono lagi. Sama persis, hanya bertambah keras. Logikanya kalau bertambah keras karena 2 sinyal dijadikan satu, tambah keras. Itu hal yang paling simpel teman-teman, yang kalian bisa rasakan secara langsung nih seharusnya ya. Seharusnya kalian kerasa. Jadi apa gunanya? Tujuan kita membuat stereo image yang lebar dengan track yang banyak, tapi ini malah jadi kembali ke mono lagi. Lah ini tujuan stereonya tidak tercapai, mixing kita jadi malah buang-buang waktu. Kita udah mixing satu track, mixing track yang lainnya juga, tapi hasilnya tetap mono. Lah buat apa? Itu adalah jawaban yang pertama. Kenapa tidak boleh diduplikat? Karena hasilnya tetap mono. Kalian mau duplikat lagi jadi berapa? Jadi 3, jadi 4. Kita buktikan ini hanya bertambah keras teman-teman. Nih, ini satu di tengah, solo nih. Ini satu di tengah. Oke, kemudian kita nyalakan semua. Ini kita lempar kiri mentok, ini kanan mentok, ini kanan mentok, ini kiri mentok. Terus kita dengarkan, hanya bertambah keras. Hanya bertambah keras, tapi tetap mono, tetap di tengah, tidak menjadi lebar. Nah, itu ya. Nah, sekarang hal yang kedua yang terjadi ketika kita duplikat. Ini yang paling buruk bisa terjadi, dan mungkin banyak teman-teman yang kesulitan atau bahkan tidak bisa merasakan ini teman-teman. Tapi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Dampaknya apa? Kalau kalian dengar sebenarnya ini misalkan ini sebuah audio sinyal yang identik sama persis, bahkan diduplikat seperti ini teman-teman. Itu bisa terjadi yang namanya outpace. Jadi fasenya itu sama persis, mereka akan saling tercancel. Itu yang paling buruk teman-teman, akan saling tercancel. Saling tercancel itu bagaimana? Kedua audio ini bisa saling silent. Jadi mereka akan diam semuanya. Karena sama persis fasenya, jika dibalik itu
fase yang sama persis kemudian terbalik, makanya namanya outphase, terus fasenya terbalik, itu akan saling cancel. Nah, kita contohkan ini track yang bawah ini itu fasenya kita balik. Ini kan sinyalnya sama persis nih frekuensinya. Nih. Tuh, yang satu kayak gini. Nih, gambarnya kayak gini. Kemudian yang satu sama, bentuknya sama ya. Jadi sama-sama frekuensinya sama persis karena ini cuma diduplikat. Nah, sekarang karena fasenya sama, kemudian kita balik. Di sini ada fase. Jadi ada beberapa EQ atau cek fase yang bisa membalik-balik. Nah, kita balik fasenya. Tek. Kalian tidak akan pernah mendengar suara gitarnya. Oh, sorry. Ini karena di LR ya, teman-teman. Jadi kalian bisa mendengar perbedaannya. Nah, ini ada di poin ketiga sebenarnya. Ini tak kembalikan lagi. Nah, di center semua. Nah, kalian tidak akan pernah mendengar suaranya ketika fasenya dibalik. Kita balik lagi. Kita balik. Mati. Ini bunyi, teman-teman. Ini tidak aku mute loh. Ini enggak aku mute. Nih. Tidak ada channel yang aku mute. Kita hanya membalik fase. Nih, ini normal, diduplikat, kemudian fasenya normal. Bunyi, tambah keras. Nah, kemudian kalau jadi fase ini bisa secara tidak sengaja atau secara tidak kita sadari, fase itu bisa terbalik, teman-teman. Ini kan kita manual dibalik. Nah, tapi bahayanya kalau teman-teman mengalami audio yang sama identik, kemudian fasenya terbalik secara tidak sadar, akan saling cancel. Mati, teman-teman. Ya. Inilah poin kedua. Fase yang sama terus kita balik itu bisa menyebabkan canceling. Jadi audionya hilang, bener-bener mati. Karena sama persis, kemudian fasenya kita balik. Gitu. Jadi saling menolak. Itu sama seperti sistem yang dipakai untuk noise cancelling, teman-teman. Noise cancelling di sebuah earphone yang sekarang marak banget, lagi trennya itu pakai TWS, di mana kita pakai TWS tapi kita tidak bisa mendengar ambience dari luar atau noise tidak bisa kita dengar gitu. Nah, inilah cara kerjanya, dengan cara menduplikat noise dari luar, kemudian ditangkap oleh mikrofon si headset kita, kemudian fasenya dibalik oleh si teknologi di dalamnya, akhirnya saling mengcancel. Akhirnya noise-nya hilang. Itulah terjadi di audio gitar ini. Kita cuma duplikat, fasenya terbalik, akhirnya hilang suaranya. Nih. Ini tidak ada mute. Ini kalian bisa lihat parameternya nyala. Nih, kalau kita mute salah satu baru bunyi. Nah, ketika ini yang duplikatnya kita nyalakan, dia malah mati. Padahal logikanya kalau kita nyalakan dua-duanya harusnya tambah keras. Kalau fasenya tidak terbalik. Nah, hati-hati. Ini kalau kalian tidak tahu tentang fase, nah ini bisa terjadi berbahaya ketika kalian mixing. Loh, kok tiba-tiba suaranya hilang dari duplikatnya itu, atau tiba-tiba suaranya mengecil gitu. Jadi bisa teman-teman tidak hilang, misalkan tidak hilang 100%, tapi dia hanya mengecil, powernya kurang, kemudian tone-nya jadi berubah. Itu juga salah satu dari dampak ketika fasenya terbalik. Nah, itulah yang aku tadi maksudkan, bahaya ketika kalian tidak bisa memahami audionya seharusnya seperti apa, atau bahkan kalian tidak tahu tentang fase, tidak tahu fase terbalik itu bagaimana, in phase itu bagaimana, out phase bagaimana. Itu bahaya karena kalian tidak bisa membedakan nih, ini in phase, out phase, atau gimana nih. Itu yang bahaya. Nah, yang ketiga, ini tadi kan posisi
di center semua, di mid semua. Nah, yang ketiga tadi yang tetap bunyi tadi teman-teman, kita lempar ke kanan kiri. Nah, kemudian ini kan sudah di kanan kiri nih, tapi kan tetap mono. Nah, kemudian kalau kita balik, fasenya terbalik, dia karakternya berubah tonnya. Harusnya kalau fasenya normal itu kan kayak gini, tetap kembali ke mono. Tapi kalau fasenya secara tidak sengaja, tidak tersadar itu berubah, akan merubah tone. Kita balik, ini normal, ini terbalik. Nah, itu teman-teman, bukti bahwa duplikat sangat berbahaya. Nah, maksudku tadi, kalimatku fase bisa terbalik secara tidak sadar ataupun tidak sengaja, itu bukan karena tidak sengaja kepencet ini ya teman-teman, bukan. Tapi sebuah audio gelombangnya itu kita tidak bisa menentukan teman-teman. Itu akan terjadi begitu saja. Kita duplikat nih, bisa saja duplikatnya ini terjadi in-phase atau out-phase secara sistem, secara otomatis. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatur. Yang kita bisa atur adalah ketika kita bisa tahu, oh ini fasenya terbalik, maka kita gunakan tombol ini, tek, dibalik. Oh ini out phase, berarti kita harus benarkan fasenya, tek, kita pencet. Bukan berarti kalau nggak sengaja fasenya terbalik itu berarti nggak sengaja kepencet ini, itu bukan ya teman-teman. Tapi itu adalah hukum alam sebuah audio, fase itu bisa terbolak-balik walaupun digital gitu. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Nah, inilah yang aku bilang tadi teman-teman. Duplicate track itu akan berdampak buruk. Ini baru 3 teman-teman. Yang pertama tadi kan kembali ke mono ya. Tetap kembali ke mono. Jadi tidak ada faedahnya kalian mau duplikat 12, 20, 40 sama saja, akan tetap kembali ke mono. Kemudian bahaya yang kedua adalah saling meng-cancel. Akhirnya audionya menjadi hilang, menjadi silent, atau menjadi tone-nya berubah atau kecil. Jadi volumenya turun, powernya turun. Nah, ini yang bahaya ketika kalian tidak bisa membedakan ini out phase atau in phase. Kemudian bahaya yang ketiga, ketika kalian stereonya dimainkan, LR di panning, kemudian fasenya kalian tidak tahu yang seperti apa seharusnya, tone-nya malah jadi berubah, mixingnya jadi susah. Seharusnya mixingnya jadi enak, ini malah jadi nggak karu-karuan. Kalian cari frekuensinya nggak ketemu, kalian cari image-nya nggak ketemu. Jadi tambah susah, ngerepotin. Daripada gitu, kalau aku malah mending ya udah take aja 2 kali, apa susahnya sih? Take aja 4 kali, apa susahnya? Toh hasilnya juga dijamin jauh lebih bagus. Bahkan tidak bisa dibandingkan teman-teman. Track yang duplikat dengan track yang di take berulang kali itu tidak bisa dibandingkan. Ya sudah jelas berbeda gitu. Track yang duplikat kalau engineer profesional dibuang teman-teman, nggak kepake. Karena dia tidak ada faedahnya itu tadi. Begitupun dengan aku. Aku kalau ada track duplikat, misalkan ada klien kirim data untuk mixing mastering, terus aku lihat ini adalah track duplikat, aku dengerin ini udah fasenya nggak karu-karuan, tracknya cuma diduplikat, aku tidak akan pakai teman-teman. Aku akan buang. Antara aku suruh dia take ulang atau ya udah aku harus record ulang, harus isi bagian itu yang diduplikat itu, kayak gitu. Jadi tidak ada solusi untuk track yang diduplikat. Solusinya adalah kalian harus take sesuai dengan jumlah track yang kalian mau. Kalau mau 2 ya kalian take 2 kali, kalau mau 10 ya kalian take 10 kali. Itu teman-teman. Nah, itu pembahasan tentang track mono yang dipaksa untuk menjadi stereo, teman-teman.
Jadi hati-hati, sekali lagi jangan males. Oke, jangan males. Kalau kalian mau profesional, kalian mau menciptakan audio yang profesional, yang proper, mixing kalian bagus, ya jangan males. Salah satunya dengan menerapkan teori yang benar seperti itu tadi. Ini aku sudah melakukan pembuktian. Jadi harusnya kalian tahu, harusnya kalian paham gitu apa maksud dari yang aku ceritakan di sini. Gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian jelas, semoga kalian paham. Maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah ya, tapi aku berharap kalian bisa jelas semuanya. Kalau belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar seperti biasa. Pasti aku akan baca, pasti aku akan bales, dan aku akan buatkan videonya untuk kalian. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya teman-teman. Salam audio, jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.